Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1726 Asal-usul Tetua Suci. Beberapa waktu kemudian, Mu Sueling berkata, dia ada di dalam diagram 9 teratai. Dalam diagram 9 teratai, kakak Lin benar-benar memberi kami kejutan. Yue Wei tertegun sejenak sebelum dia tersenyum. Menyipitkan matanya, pupil matanya dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia menatap Mu Sueling dengan tatapan lucu. Mu Sueling masih belum pulih dari keterkejutannya. Mengambil napas dalam-dalam, dia membentuk segel 9 teratai suci. Ketika ruang di dalam diagram suci bergetar, Lin Yun dipaksa keluar dari diagram 9 teratai. Ketika Lin Yun muncul di altar gagak emas, dia berbalik dan menatap kedua wanita itu sebelum tersenyum. Dengan sekejap, dia muncul di hadapan mereka. Tetua suci, peri mendalam. Lin Yun tersenyum, mengedipkan matanya. Tepat ketika Mu Sueling sedikit tenang, dia sangat terkejut lagi ketika dia melihat Lin Yun. Dia bertanya, Anda telah mencapai alam nadi naga pulsa ke-7. Lin Yun menganggukkan kepalanya sebagai jawaban, mengakuinya. Anda juga telah mencapai spiritualis suci kelas 10. Mu Sueling bertanya lagi. Sekali lagi, Lin Yun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Ketika Mu Sueling melihat tanggapan Lin Yun, dia terdiam sementara senyum Yue Wei menjadi lebih cemerlang. Dia berbalik untuk melihat Mu Sueling, kakak senior, aku benar, bukan? Aku kalah. Mu Sueling menjawab. Mehm. Lin Yun bingung saat mendengar itu. Saya bertaruh dengan kakak senior untuk melihat apakah Anda bisa mencapai spiritualis suci tahap ke-9 dalam periode waktu ini. Yue Wei tersenyum. Berapa taruhannya? Lin Yun bertanya. Hehe. Yue Wei tersenyum, dan tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Mu Sueling dengan acuh tak acuh berbalik dan mulai berjalan pergi. Ini membuat Lin Yun tersenyum canggung karena dia bisa merasakan dia tidak terlalu senang. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Yue Wei, mereka bertukar tatapan sebelum mereka tersenyum. Tiba-tiba, Mu Sueling berbalik, menyebabkan keduanya dengan cepat menyimpan senyum mereka. Tetapi mereka segera menyadari bahwa Mu Sueling tidak melihat mereka, tetapi di belakang mereka. Ketika Lin Yun dan Yue Wei berbalik, mereka menemukan bahwa diagram 9 teratai telah terbang keluar dari altar tanpa mereka sadari, dan mengikuti Lin Yun. Saat Mu Sueling melambaikan tangannya, diagram 9 teratai berubah arah dan terbang ke arah tangan kanannya. Tapi ketika sudah terbang setengah jalan, dia kembali ke Lin Yun. Ini berulang 3 kali, tapi Mu Sueling tidak bisa memanggil diagram 9 teratai kepadanya, tidak peduli bagaimana dia mencoba. Pada akhirnya, Mu Sueling kehilangan kesabarannya dan membentuk segel, dengan paksa memanggil diagram 9 teratai. Ketika diagram 9 teratai terbang, dan dia meraihnya, sebelum tatapannya tertuju pada Lin Yun dengan kebingungan. Tetua suci, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Aku tidak berniat mengambil lukisan ini. Lin Yun berkata dengan ekspresi canggung. Bagaimanapun, kesalahpahaman ini sedikit besar, dan lukisan ini bisa dianggap sebagai harta yang tak ternilai harganya. Nilainya sama sekali tidak kalah dengan cermin asal surgawi paviliun wewangian surgawi. Aku tahu. Mu Sueling menjawab. Tiba-tiba, Yue Wei dengan polosnya mengedipkan matanya dan berkata, kakak senior, karena diagram 9 teratai ingin mengikuti kakak Lin, mengapa Anda tidak meminjamkannya kepadanya? Saya yakin kakak Lin akan mengembalikannya. Lin Yun terkejut saat mendengar itu. Dia pertama kali terkejut dengan bentuk sapaan Yue Wei kepada Mu Sueling sebelum dia terkejut dengan sarannya. Bagaimanapun juga, itu adalah lukisan yang dibuat dengan rune ilahi. Bagaimana mungkin seseorang bisa meminjam sesuatu seperti ini? Bahkan jika Mu Sueling bersedia meminjamkannya kepadanya, Lin Yun mungkin tidak berani menggunakannya. Tetapi tepat ketika dia ingin menolaknya, Mu Sueling berkata, itu bukan tidak mungkin, tetapi diagram 9 teratai akan mengalami kesulitan mempertahankan energi rune ilahi mereka tanpa makanan api suci dari altar gagak emas. Apakah ini? Lin Yun membuka telapak tangannya, dan segumpal api keemasan muncul dari telapak tangannya. Cahaya keemasan itu tidak menyilaukan, juga tidak memiliki aura suci sebanyak itu. Tidak mungkin itu bisa dibandingkan dengan api suci di altar, tapi siapapun bisa merasakan aura gagak emas yang datang darinya. Untuk beberapa alasan, api di dalam telapak tangan Lin Yun lebih murni daripada api di atas altar.
Itu api suci gagak emas, tapi agak terlalu lemah. Dari mana kamu mendapatkannya? Mu Sueling bertanya. Sambil tersenyum, Lin Yun memanggil sayap gagak emas. Lebar sayapnya hampir 20 kaki, dan memiliki lebih dari 20.000 rune suci terukir di atasnya. Sebuah rune suci gagak emas adalah inti dari sepasang sayap ini. Sayap gagak emas sebanding dengan sepasang artefak suci tingkat atas, untuk memulainya. Itu mungkin tidak sebanding dengan artefak suci penguasa, tapi itu lebih kuat dari artefak suci segudang rune biasa. Pertemuanmu sedikit menakutkan, kata Mu Sueling. Kamu seharusnya sudah mengembangkan seni mengejar matahari ilahi, kan? Lin Yun terkejut mendengarnya, dan dia menjawab, Saint Elder benar. Sepertinya Saint Elder sudah mengetahui identitas asliku. Ketika Mu Sueling menganggukkan kepalanya, Lin Yun tidak terlalu terkejut. Jika Mu Sueling masih belum tahu tentang identitasnya, Yue Weiwei tidak akan begitu santai dengannya. Jadi, apa yang akan kau lakukan denganku? Lin Yun bertanya, mengingat sayap gagak emas. Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak keberatan dengan identitas Anda. Karena cermin asal surgawi gagal menemukan identitas aslimu, kamu adalah Lin Xiao di Paviliun Wewangian Surgawi. Mu Sueling menjawab. Lin Yun menghela nafas lega. Untuk beberapa alasan, dia tidak mencurigai kata-katanya, meskipun dia takut padanya. Kakak perempuan, bagaimana dengan diagram 9 teratai? Yue Weiwei tersenyum. Kamu bisa memilikinya, kalau begitu. Saya juga akan mengajari Anda 9 seni teratai yang lengkap nanti. Mu Sueling menyerahkan diagram 9 teratai. Lin Yun tidak percaya. Bagaimanapun, itu adalah lukisan yang ditempa dengan rune ilahi. Bahkan jika efeknya tidak sekuat sebelumnya, kultivasi mentalnya akan menjadi bola salju selama dia berkultivasi di dalam lukisan itu. Jika dia bisa menggunakannya untuk bertarung, dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Paling tidak, dia bisa memprediksi bahwa itu tidak akan kalah dengan artefak suci berdaulat payung matahari bulan naga biru miliknya. Kamu tidak menginginkannya? Mu Sueling bertanya. Tentu saja aku menginginkannya. Lin Yun merebutnya darinya. Kakak senior, bagaimana dengan skor Murbei Surgawi? Yue Weiwei terkekeh. Ini adalah taruhan mereka. Yue Weiwei akan dengan patuh kembali ke Gunung Dewa jika dia kalah, dan Mu Sueling akan mengajari Lin Yun skor Murbei Surgawi jika dia kalah. Skor Murbei Surgawi. Hati Lin Yun bergetar saat mendengarnya. Apakah itu lagu yang dimainkan Mu Sueling di perjamuan Taman Barat? Lagu itu memberinya kesan mendalam tentang pohon yang menjulang tinggi yang tumbuh dari seruling bambu dengan matahari yang tergantung di dahannya seperti buah-buahan. Mu Sueling dengan mudah merobohkan 3 aura Saint Lord dengan menggunakan lagu itu. Mu Sueling berbalik tanpa mengatakan apapun. Ini membuat Lin Yun dan Yue Weiwei bingung, tetapi mereka hanya bisa mengikuti di belakangnya. Ketika mereka melewati tingkat penyimpanan alat musik, tatapan Lin Yun jatuh ke erhu yang ditempa dengan kayu murbei ilahi. Tetua suci, bolehkah saya meminjam alat musik ini? Lin Yun bertanya. Alat musik ini sudah lama hilang, juga tidak bisa mengeluarkan musik apapun. Untuk apa kau menginginkannya? Tidak ada gunanya jika dibandingkan dengan badai petir zider milikmu. Mu Sueling mengirimkan tatapan aneh pada Lin Yun. Aku ingin mempelajarinya. Lin Yun tersenyum. Bawalah bersamamu, kalau begitu. Tidak apa-apa selama kamu tidak membongkarnya. Mu Sueling tidak terlalu terganggu olehnya. Tapi alat musik ini ditempa dengan Divine Mulberry Wood, dan bahan yang digunakan untuk membuat alat musik ini 10 kali lebih berharga daripada nilainya sebagai alat musik. Jadi selama Lin Yun tidak membongkarnya, Mu Sueling tidak keberatan dia mengambilnya. Terima kasih, Tetua Suci. Lin Yun berterima kasih pada Mu Sueling. Ketika mereka meninggalkan perbendaharaan Wewangian Surgawi, keadaan menjadi damai sekali lagi. Lin Yun akan memenuhi kesepakatan mereka dan menggunakan lagu gaun Nichang untuk membantu Yue Weiwei berlatih tarian mendalam 9 langit. Sementara itu, selain menstabilkan kultivasinya dan berlatih pedang pemusnah dunia naga Phoenix, dia juga akan menghabiskan waktu dengan pedang kunang-kunang ilahi yang diberikan gurunya. Itu adalah teknik pedang yang diciptakan oleh leluhur klan Jian, salah satu dari sedikit orang yang bisa bersaing dengan dewa leluhur naga biru di zaman purba. Pedang kunang-kunang ilahi adalah teknik pedang yang kuat yang tersebar luas di zaman kuno. Itu adalah salah satu teknik pedang yang harus dilatih oleh banyak orang suci pedang. Tapi itu memiliki ambang batas yang tinggi, dan persyaratan minimumnya adalah niat pedang langit pada penguasaan dan kultivasi lengkap di alam dekrit samsara untuk hampir tidak mempraktikkannya. Lin Yun mungkin kurang dalam kultivasinya, tapi dia memahami niat pedang kubah langit. Jadi dia bisa mencoba memahaminya.
Tapi ketika dia mencoba memahaminya untuk pertama kalinya, dia merasakan kemunduran. Ini adalah pertama kalinya dia gagal bahkan memasuki ambang batas teknik pedang. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Ketika dia secara paksa mencoba mempraktekkannya, niat pedangnya hampir lepas kendali beberapa kali. Secara logika, saya seharusnya bisa mengolahnya. Lin Yun bingung. Tapi dia tidak bisa mendapatkan jawaban karena tuannya tidak ada bersamanya, dan dia tidak tahu mengapa. Jadi, ini membuatnya sakit kepala hebat. Suatu hari, ketika dia selesai memainkan lagu Gaun Nichang, Yue Weiwei dengan lembut mendarat di sampingnya dan tersenyum, "Kakak Lin, apakah ada yang mengganggumu?" Mengetahui bahwa dia tidak bisa merahasiakannya, Lin Yun hanya bisa mengatakan apa yang mengganggunya. Ketika Yue Weiwei mendengar apa yang dia katakan, dia tersenyum, "Tanyakan pada kakak perempuan senior saya tentang hal itu. Dia pasti tahu alasannya. Bagaimana mungkin dia bisa tahu padahal dia bahkan bukan pendekar pedang?" Lin Yun bertanya. Baca novel ini dan novel terjemahan menakjubkan lainnya dari sumber aslinya di Kakak Lin, pergilah dan tanyakan padanya. Kakak perempuan itu kuat, dan kamu belum pergi mencarinya, kan? Kamu tidak bisa menggunakan diagram teratai 9, kan? Dan Anda juga belum mempelajari skor Murbei Surgawi. Yue Weiwei bertanya. Lin Yun ragu-ragu karena dia malu melakukan itu. Bagaimanapun, dia meminta terlalu banyak ketika dia telah menerima banyak bantuan dari Mu Sueling. Jadi dia tidak tahu bagaimana cara membuka mulutnya lagi. Kakak perempuan memiliki wajah yang kurus, dan skor Murbei Surgawi hanya bisa diajarkan kepada murid-murid Gunung Dewa. Jadi, bahkan jika dia kalah taruhan, dia tidak akan menurunkan dirinya untuk mengajarimu atas kemauannya sendiri. Yue Weiwei tersenyum. Tapi, aku bukan murid Gunung Dewa, kata Lin Yun. Tapi, kamu juga bukan orang luar. Yue Weiwei mengedipkan mata, dan senyum di wajahnya semakin mengembang. Lin Yun terdiam ketika mendengar itu dan bertanya-tanya apakah dia harus mencoba meminta bantuan Mu Sueling. Pertanyaan ini berkeliaran di benaknya ketika dia meninggalkan gunung bersalju. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa mengambil keputusan. Tapi dia pertama-tama menuju ke kediaman Gu Jun. Yang terakhir sekarang adalah tetua agung dari Balai Penegakan Hukum. Ketika Gu Jun melihat Lin Yun, matanya berbinar, dan dia tersenyum, "Sudah lama sekali sejak kamu mengunjungiku. Haruskah kita bermain satu atau dua permainan?" Karena Lin Yun telah kehilangan cukup banyak pil suci mendalam dari Gu Jun, dia secara alami tidak akan tertipu lagi. Dia langsung masuk ke topik dan bertanya, "Apa bahan terbaik untuk senar kecapi?" "Tendon naga, tentu saja." Gu Jun menjawab. "Tapi urat naga sulit ditemukan, bahkan lebih sulit dari tulang naga. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal itu?" "Bantu aku menemukan 2 tendon naga." Lin Yun menjawab. Melalui masa studi, dia tidak dapat menemukan kerusakan pada erhu itu, selain karena sudah agak tua. Itu masih bisa digunakan jika dia bisa menemukan senar dan busur. Tapi tidak mungkin memainkannya tanpa busur, dan Mu Sueling tidak akan bisa menemukan cara memainkannya, tidak peduli bagaimana dia memeras otaknya. Wajah Gu Jun tenggelam ketika dia mendengar permintaan Lin Yun, dan dia menjawab, "Bukankah kamu memberiku pertanyaan yang sulit? Lakukan perjalanan ke Paviliun Bintang Surgawi dan bantu aku menyebarkan berita. Juga, biarkan mereka membantu saya membuat ini juga." Lin Yun menjawab dan mengeluarkan cetak biru untuk busur yang sudah dia siapkan. Perjamuan nirwana tidak jauh lagi, jadi dia secara alami harus membuat persiapan ketika dia bertekad untuk melakukan sesuatu. Siapa yang akan menyerah pada sesuatu seperti buah 3 nyawa jika dia bisa menjadi yang pertama? Itu lebih seperti itu. Gu Jun tersenyum, menyimpan cetak biru itu. Tapi saat dia akan pergi, Lin Yun tiba-tiba memeluknya dan bertanya, "Tunggu. Apa kau tahu tentang identitas tetua suci? Kupikir kau tidak penasaran karena kau tidak pernah bertanya padaku." Gu Jun tersenyum. Mendengar itu, hati Lin Yun berdebar. Mungkinkah Gu Jun benar-benar mengetahui sesuatu? Bab 1727 Pedang Hati. Apa asal-usul Saint Elder? Tidak peduli seberapa kuat dia, bukankah dia hanya seorang suci semu? Lin Yun menyelidiki. Saint Elder bukan hanya seorang Saint setengah langkah. Kultivasi bela dirinya hanya di Saint setengah langkah, tapi dia bisa memasuki alam suci kapanpun dia mau, karena dia sudah menjadi ahli alam suci dalam faktor lain. Jika tidak, menurutmu mengapa Jiang Yu begitu takut padanya? Gu Jun tersenyum. Jadi dia bisa memasuki alam suci kapan saja dia mau. Lin Yun merenung sejenak sebelum bertanya, "Berapa umurnya? Bagaimana aku bisa tahu? Aku hanya tahu dia lebih muda dariku."
Apa menurutmu aku akan menanyakannya? Bukankah itu sama saja dengan merayu kematian? Gu Jun memutar matanya. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, jangan repot-repot mencoba menyelidikiku. Sejujurnya aku bisa memberitahumu bahwa kultivasi bela diri Saint Elder tidak signifikan. Kekuatan sejatinya terletak pada kultivasi mental dan dao musiknya. Dia adalah seorang spiritualis surgawi sejati, dan kultivasi mentalnya sudah sebanding dengan orang suci. Nada kekaisaran dibagi menjadi 9 tingkatan, dan dia setidaknya berada di tingkatan ketiga. Saya tidak yakin apakah dia memiliki cara lain. Lalu, apa kultivasi mental Anda? Lin Yun bertanya setelah merenung sejenak. Spiritualis suci tingkat 13. Itu kejutan. Anda sebenarnya adalah seorang spiritualis suci puncak dan hanya selangkah lagi dari spiritualis suci surgawi. Lin Yun menjawab dengan nada terkejut. Spiritualis suci dibagi menjadi 13 tingkatan, dan 10 tingkatan pertama setara dengan alam pulsa naga pulsa ke-9. 3 tingkatan berikut sebanding dengan 3 tingkatan di alam dekrit samsara. Ketika Lin Yun berkultivasi dalam diagram teratai 9, dia dapat merasakan bahwa kesulitan dia membuat kemajuan dalam kultivasi mentalnya telah meningkat setelah tingkat ke-10. 3 tingkat terakhir lebih sulit daripada naik ke langit, dan kebanyakan orang akan terjebak di tingkat ke-10 spiritualis suci jika mereka tidak memiliki pertemuan yang beruntung dalam hidup mereka. Dengan kultivasi mental dari spiritualis suci kelas 13 dan kultivasi bela dirinya, Gu Jun bisa menghadapi Sein setengah langkah manapun secara langsung. Dia sekarang tahu dari mana Gu Jun mendapatkan kepercayaan dirinya saat mereka berada di jalanan menghadapi Liu Chenxin. Kamu benar-benar orang luar. Gu Jun menatap Lin Yun seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot. Membuat terobosan ke spiritualis surgawi bahkan lebih sulit daripada mencapai alam suci. Aku telah terjebak dalam kultivasiku selama lebih dari 1 abad. Apakah Anda tahu betapa kuatnya seorang spiritualis surgawi? Dengan nada kekaisaran, secara praktis mustahil untuk membunuh Saint Elder jika seorang Saint Agung tidak bergerak. Wajah Lin Yun berubah ketika dia mendengar itu. Berkat penjelasan Gu Jun, Lin Yun akhirnya menyadari betapa kuatnya Mu Sueling, dan dia menyadari betapa beruntungnya dia tidak terbunuh saat dia menggodanya. Haha, kamu takut sekarang. Gu Jun terkekeh. Apa kau tahu betapa takutnya kami saat kau menggoda Saint Elder sebelumnya? Keberanianmu benar-benar tidak ada batasnya. Mengenai apa yang terjadi setelah itu dan bahkan mengajari Saint Elder cara memainkan api Phoenix padang rumput, kalian beruntung karena Saint Elder murah hati. Jika tidak, kamu tidak akan tahu berapa kali kamu akan terbunuh. Pada saat ini, Lin Yun bisa merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya setelah menyadari berapa kali dia telah melewati kematian. Dia tahu selama ini bahwa Mu Sueling kuat, tapi dia tidak tahu seberapa kuat dia. Ini karena dia terlihat muda dan jarang melepaskan aura sucinya. Belum lagi dia biasanya acuh tak acuh dan tidak akan menunjukkan emosi apapun. Jadi, hal ini membuat semua orang salah persepsi. Tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Gu Jun, kekuatan Mu Sueling mungkin setara dengan Master Sekte Pedang, Mu Xuankong. Memikirkan hal itu, Lin Yun merasa sedikit putus asa karena jika ada yang berani menggoda Mu Xuankong, mereka mungkin akan dipukuli sampai mati. Menarik napas dalam-dalam, Lin Yun tersenyum pahit, jadi saya benar-benar telah melewati kematian beberapa kali. Oh, bagaimana dia bisa memiliki ordo naga kekaisaran? Aku tidak tahu tentang itu. Wajah Gu Jun berubah, dan dia membelai janggutnya. Kau pasti punya beberapa spekulasi. Bagikan denganku. Lin Yun bisa tahu dengan sekilas bahwa Gu Jun berbohong. Memelototi Lin Yun, Gu Jun menjawab, aku akan membicarakannya dengan santai. Ini mungkin terkait dengan catatan naga biru. Meskipun Lin Yun tidak mengalami perubahan pada ekspresi wajahnya, hatinya berteriak dengan gelombang. Gunung Suci Wangi Surgawi cukup misterius, dan bahkan 9 kaisar pun tidak berani mengganggu dengan ceroboh, bahkan jika mereka bergandengan tangan. Gu Jun menghela nafas. Kamu bisa pergi sekarang. Aku butuh waktu untuk mencerna semua informasi ini. Oh, aku hanya butuh 2 tendon naga acak. Tidak harus dengan kualitas terbaik. Kata Lin Yun. Erhu itu sudah kuat karena ditempa dengan kayu murbei ilahi. Selama itu bisa dimainkan, tidak ada keraguan itu akan lebih kuat dari badai petir Zider. Tapi Erhu tidak serbaguna seperti kecapi dan hanya bisa dianggap sebagai kartu truf. Lagi pula, dia hanya membuka segel pertama pada badai petir Zider, alat musik yang biasa dilihat. Ini juga berarti bahwa ada cara untuk mengatasinya. Di sisi lain, teknik Erhu sudah lama hilang, dan bahkan Mu Sueling pun tidak mengetahuinya. Pada malam hari, ketika bintang-bintang menutupi langit,
Lin Yun melatih pedangnya di halaman, sepenuhnya melepaskan niat pedang kubah surgawi. Di bawah pedangnya, langit malam menjadi lebih mencekam, dan setiap langkah kakinya berhati-hati. Kecepatan pedangnya sangat menakutkan, dan aura yang terkandung di dalam pedang itu sangat besar. Ketika Lin Yun bergerak, dia mengedarkan pedang kunang-kunang ilahi dan fokus sepenuhnya pada pedang itu. Tiba-tiba, dia menusukkan pedangnya ke depan, dan cahaya bintang bermekaran di pemandangan malam seperti kunang-kunang. Saat aura pedang yang kuat menyapu keluar dari Lin Yun, itu membumbung ke langit, ingin merobek langit. Ini sukses. Lin Yun bersukacita. Tapi senyumnya segera membeku di wajahnya ketika kunang-kunang meledak seperti kaca, dan aura pedang itu langsung runtuh. Ketika serangan balik kembali ke tubuhnya, wajah Lin Yun memucat, dan dia memuntahkan seteguk darah. Pencurian tidak pernah baik, coba lihat. Betapa sulitnya. Lin Yun menyeka darah dari bibirnya, dan pupil matanya menjadi redup. Ini karena dia gagal lagi dan tidak bisa mengingat berapa kali dia gagal. Dia selalu gagal setiap kali dia sampai sejauh ini. Secara logika, dengan kultivasinya mencapai fase akhir dari alam nadi naga pulsa ke-7 dan bahkan menggenggam niat pedang kubah surgawi, dia seharusnya bisa mempraktikkan teknik pedang ini. Tapi dia tidak bisa memasuki ambang batas, tidak peduli bagaimana dia mencoba, belum lagi penguasaan yang lebih rendah. Apakah tuannya melakukan kesalahan, atau apakah dia terlalu mengerikan? Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak curiga saat dia berbaring di tanah, memandangi bintang-bintang di langit, dan pikirannya dengan cepat melayang kembali ke sekte pedang. Dia teringat bagaimana dia berlatih pedang dengan gurunya. Dia tidak akan begitu bermasalah jika dia masih berada di sekte pedang. Tidak mudah baginya untuk menemukan rumah di alam Kunlun, tapi dia harus pergi sebelum dia bisa menetap. Dia juga mulai bertanya-tanya bagaimana keadaan tuannya sekarang. Tuannya awalnya masih memiliki sisa umur 5 tahun. Sekarang setelah tuannya dipaksa untuk bertarung, berapa lama lagi umur yang tersisa bagi tuannya? 4 tahun, 3 tahun, atau 2 tahun. Itu semua karena Tian Xuanzi. Dia tidak pernah merasakan kebencian yang begitu besar terhadap seseorang. Niat membunuh mulai berkedip-kedip di dalam pupil matanya, dan dia segera kehilangan kendali dan memukulkan tinjunya ke tanah. Saat ekspresi wajahnya menjadi menyeramkan, Lin Yun mengertakkan gigi, aku pasti akan membunuhmu. Berdiri, mata Lin Yun berkedip-kedip, dan dia segera mengambil keputusan. 1 jam kemudian, Lin Yun tiba di gunung tempat Mu Sueling tinggal. Mu Sueling memiliki seluruh gunung spiritual di Paviliun Wewangian Surgawi sebagai tempat tinggalnya. Itu adalah Gunung Aqua Frost. Itu bahkan lebih dingin dari gunung bersalju, dan ini adalah zona terlarang di dalam Paviliun Wewangian Surgawi. Tidak ada yang berani sembarangan mengganggu gunung ini, selain Yue Weiwei. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Yun mulai mendaki gunung dan segera menemukan bahwa tidak ada batasan di sekitar gunung ini, selain sedikit dingin. Gunung ini sangat besar, dan ada banyak istana. Tapi tidak ada seorang pun di atasnya, membuat seluruh gunung tampak sepi. Apakah Mu Sueling benar-benar tinggal di sini? Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri karena tempat ini agak terlalu sepi. Gunung bersalju mungkin dingin dan kusam, tapi Yue Weiwei ditemani Lin Wan dan Luo Sui. Ada juga banyak murid yang berkultivasi di lereng bukit, dan itu cukup ramai karena Vena Suci terletak di sana. Tapi Gunung Aqua Frost agak terlalu dingin, namun, pada awalnya, seharusnya ada orang yang tinggal di gunung ini. Hanya saja, mereka semua sudah pindah sekarang. Ketika dia mencapai puncak gunung, tidak ada seorang pun di sekitar. Tepat ketika Lin Yun bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan sekarang karena tetua suci tidak dapat ditemukan dimanapun, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke bawah gunung. Di dasar tebing, seseorang sedang memainkan kecapi di tepi danau air terjun. Ini adalah lembah yang tenang, dan seluruh lembah diselimuti oleh musik. Lin Yun tertegun sejenak saat mendengarnya karena seseorang memainkan lagu yang dia nyanyikan pada hari pengadilan indah datang untuk sebuah tantangan, senyum dunia fana. Tapi suara itu membutuhkan konsep artistik yang riang, sehingga terdengar sepi. Lembah itu tampak sunyi, pada awalnya. Jadi lagu itu hanya membuatnya semakin dingin. Ketika dia melompat menuruni lembah, dia menunggu Mu Sueling menyelesaikan lagunya sebelum dia membuka mulutnya. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Mu Sueling berbicara lebih dulu, kamu di sini. Sambil menganggukkan kepalanya, Lin Yun berbagi dengan Mu Sueling tentang apa yang mengganggunya beberapa hari terakhir. Mu Sueling tidak menunjukkan emosi, tapi sepertinya ada sedikit kekecewaan yang melintas di pelupuk matanya saat mendengar Lin Yun.
Dia berkata, saya awalnya mengira Anda di sini untuk menanyakan tentang musik Dao. Pada akhirnya aku adalah seorang pendekar pedang. Jawab Lin Yun. Tidak apa-apa. Mereka sama, jadi aku bisa mengajarimu. Mu Sueling menjawab. Tepat ketika Lin Yun terkejut dia benar-benar bisa mengajarinya, Mu Sueling melambaikan tangannya, dan pedang panjang terbang keluar dari danau sebelum Lin Yun bisa mengatakan apapun. Lin Xiao, hunus pedangmu dan serang aku dengan semua teknik pedangmu. Aku akan melawanmu dengan kultivasi dan niat bela diri yang sama. Ya, tetua suci. Lin Yun tidak ragu-ragu untuk menghunus pedang pemakaman bunga. Ayo. Ya. Lin Yun melepaskan niat pedang kubah surgawi dan menusukkan pedangnya ke arah Mu Sueling. Menanggapi serangannya, Mu Sueling hanya menggerakkan pedangnya. Ketika kedua pedang itu berbenturan, Lin Yun bisa merasakan energi aneh yang menekan niat pedangnya pada titik benturan. Sebelum dia bisa menarik pedangnya kembali, pedang Mu Sueling sudah jatuh ke lehernya. Kamu kalah. Mu Sueling menatap Lin Yun. Datang lagi. Lin Yun telah menyelimuti dirinya dengan pedang kubah surgawi niat sebelumnya, dan dia merasa tidak akan mudah baginya untuk menghindari pedang itu jika Mu Sueling mengayunkannya. Pedang dari Mu Sueling itu sangat menakutkan. Ya, Lin Yun menyerang lagi. Saat percikan api beterbangan di lembah yang tenang, Lin Yun kalah 9 kali dalam pertarungan mereka. Dalam usahanya yang paling sukses, dia berhasil memblokir 9 serangan dari Mu Sueling. Teknik pedangmu tidak terlihat istimewa. Mu Sueling bingung, dan dia bertanya, apakah kamu benar-benar murid dari Sein Pedang Bercahaya? Lin Yun menundukkan kepalanya karena malu saat mendengar itu. Bagaimanapun, agak canggung dipandang rendah oleh seorang musisi. Tapi tidak peduli bagaimana mereka bertarung, Mu Sueling bisa mendeteksi kekurangan dalam teknik pedangnya, sementara pedangnya tidak. Tidak, aku tidak berniat mengejekmu atau Master Pedang Yao Guang. Aku hanya ingin tahu mengapa kau belum menggenggam hati pedang ketika niat pedangmu begitu kuat. Mu Sueling berkata, saya hanya meniru beberapa teknik dari pedang hati sebelumnya. Apa itu jantung pedang? Lin Yun bertanya. Itu tidak akan menjadi masalah besar, kalau begitu. Aku akan mengajarimu cara memegang pedang hati. Ikutlah denganku. Mu Sueling dengan santai melemparkan pedang itu ke dalam danau dan berjalan keluar dengan Lin Yun mengikutinya. Bab 1728 sukses. Lin Yun mengikuti Mu Sueling menuruni lembah. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia bisa melihat Mu Sueling mengenakan gaun putih, dan cahaya bintang seperti tabir suci yang menyelimutinya. Tetua suci, apakah Anda tahu pedang hati? Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Aku tidak tahu. Aku hanya memahaminya secara singkat melalui buku dan meniru beberapa teknik pedang hati sebelumnya. Itu jauh dibandingkan dengan hati pedang yang asli. Mu Sueling berkata tanpa menoleh ke belakang. Dia melanjutkan, sebenarnya, kamu sudah bersentuhan dengan permukaan hati pedang. Benarkah? Kenapa aku tidak mengetahuinya? Lin Yun bertanya. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Mu Sueling menjawab, masih acuh tak acuh seperti biasanya. Dia melanjutkan, sulit untuk memahami pedang hati, dan niat pedang kubah surgawi adalah persyaratan dasarnya. Banyak orang yang telah memahami niat pedang kubah surgawi tidak memahami hati pedang. Banyak orang suci tahu cara menggunakan pedang dan telah memahami maksud pedang, tetapi mereka tidak dapat disebut sebagai orang suci pedang jika mereka tidak memahami hati pedang. Hanya mereka yang memahami hati pedang yang bisa secara resmi disebut pendekar pedang dan memiliki kualifikasi untuk melatih pedang kunang-kunang ilahi. Bahkan jika gurumu tidak bisa mengajarimu, dia seharusnya mengatur sesuatu sebagai gantinya, atau dia tidak akan membiarkanmu berlatih pedang kunang-kunang ilahi. Lagi pula, kamu akan dengan mudah mengamuk jika kamu dengan ceroboh melatih teknik pedang ini, dan semakin tinggi bakatmu, semakin mudah kecelakaan akan terjadi. Tetua suci, bagaimana kau tahu tentang itu? Lin Yun bertanya. Gurunya memang menginstruksikan dia untuk pergi ke Sekte Dao Surgawi dan membiarkan kakak laki-lakinya yang lebih tua mengajarinya. Tidak ada yang mengejutkan. Saya hanya membaca banyak buku. Mu Sueling menjawab. Ketika dia berhenti, dia berkata, berikan tanganmu. Menganggukkan kepalanya, Lin Yun mengulurkan tangannya. Ketika Mu Sueling meraih tangannya, dia melompat ke udara, dan Lin Yun bisa merasakan bahwa dia telah melewati selaput tertentu. Ketika penglihatan Lin Yun pulih, dia menyadari bahwa dia sedang berdiri di dataran bersalju. Tempat ini dipenuhi dengan energi spiritual yang bahkan lebih padat dari gunung bersalju tempat Yue Weiwei tinggal. Tapi ketika Lin Yun menarik napas dalam-dalam, hawa di sana sangat dingin hingga dia menggigil. Ini adalah alam rahasia Aqua Frost, dan hanya ada satu atribut energi spiritual di sini tanpa pengaruh dunia luar.
Tempat ini sangat cocok untuk menggenggam pedang hati, dan aku suka tempat ini. Mu Sueling dengan santai menemukan tempat untuk duduk dan menatap Lin Yun. Tetua suci, apa itu hati pedang? Lin Yun bertanya. Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata saja. Kemarilah. Ketika Lin Yun berjalan mendekat, Mu Sueling mengetukkan jarinya di dahi Lin Yun. Ketika sentuhan dingin bersentuhan dengan dahi Lin Yun, penglihatannya menjadi gelap, dan kelima inderanya tersegel. Dia tidak bisa melihat, mendengar, atau merasakan apapun. Dunianya menjadi gelap, tapi hatinya terang. Ketika hatinya menyala, dunia sekitarnya juga menjadi jelas. Lin Yun dapat melihat segala sesuatu dalam radius 10 mil, dan semuanya begitu indah. Dia menyadari bahwa Mu Sueling yang biasa dia lihat bukanlah Mu Sueling yang asli. Tidak banyak perbedaan di antara keduanya, tetapi Mu Sueling yang sekarang sedikit terlalu cantik. Wajahnya sempurna, kulitnya sehalus salju, dan dia tampak halus, seperti peri. Sementara Lin Yun terengah-engah oleh kecantikan Mu Sueling, sebuah kekuatan menyapunya dan membuatnya terbang. Saat dia jatuh ke tanah, indranya pulih kembali. Mengangkat kepalanya untuk melihat Mu Sueling, yang terakhir masih cantik tapi tidak sebanyak sebelumnya. Jangan lihat aku. Mu Sueling berkata dengan dingin. Mengetahui bahwa dia ditemukan, Lin Yun dengan canggung mengubah topik, itu pedang hati tadi. Menganggukkan kepalanya, Mu Sueling menjawab, kurang lebih seperti itu, tapi itu bukan hati pedang yang sebenarnya. Saya hanya mengizinkan Anda untuk mengalaminya sebentar. Jadi apa maksudmu tadi saat kau bilang aku sudah bersentuhan dengan permukaan hati pedang? Lin Yun bertanya. Saat kau menggenggam pedang-pedang kubah surgawi, apakah kau merasa bisa menghindari bahaya dengan sesekali mengandalkan inderamu? Mu Sueling bertanya. Bagaimana kau tahu tentang itu? Lin Yun menjawab dengan kaget. Itu tertulis di buku. Buku apa itu? Bolehkah saya melihatnya? Kitab pedang Dao ada di Gunung Dewa. Jadi saya tidak bisa meminjamkannya kepada Anda. Kata Mu Sueling. Mendengar bagaimana Mu Sueling menjawab dengan serius, sudut bibir Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Aku akan menyegel 6 indera dan niat pedangmu sekarang sebelum menggunakan skor pembaptisan pedang surgawi untuk meredam niat pedangmu, membantumu dengan cepat memahami hati pedang. Kata Mu Sueling. Apakah itu berguna? Pencurian tidak pernah baik, coba lihat. Memang, tapi kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk menggenggam pedang hati. Setelah menggenggamnya, akan lebih mudah bagimu untuk melatih pedang kunang-kunang ilahi. Mu Sueling menjelaskan. Baiklah. Tetua suci, tolong bantu saya. Kata Lin Yun. Ini jalan pintas, dan prosesnya akan menyakitkan. Apakah kamu yakin tentang itu? Mu Sueling bertanya lagi. Ya. Lin Yun sudah mengambil keputusan ketika dia datang ke sini. Selama dia bisa meningkatkan kekuatannya, dia bersedia menanggung kesulitan apapun. Gurunya mungkin hanya memiliki sisa umur 2 tahun atau bahkan setahun. Dia tidak mau memikirkannya, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa menyelesaikan apapun jika dia hanya tahu bagaimana cara menghindari masalah. Ketika Lin Yun selesai berbicara, penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap. Segera, dia menemukan bahwa itu bukan hanya penglihatannya tapi juga indera penciuman dan perabaannya. Niat pedangnya masih ada, tapi dia tidak bisa merasakan niat pedangnya, dan energi mentalnya juga terkunci di dalam istananya yang dalam. Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia segera menjadi tenang. Ketika Mu Sueling mengetuknya sebelumnya, hawa suci miliknya pasti telah memasuki tubuhnya. Waktunya untuk memulai. Mu Sueling mengirimkan suaranya ke Lin Yun sebelum dia memainkan kecapi dalam pelukannya. Musik kecapi seperti pedang yang terbang keluar dari tangannya, dan ke-10 jarinya sangat lincah. Lin Yun tidak bisa melihat atau mendengar apapun tapi bisa merasakan bahaya yang datang. Dia dengan cepat mengeksekusi teknik gerakannya, menghindari pedang yang muncul dari gelombang suara. Tapi lebih banyak sinar pedang terbang dari sekelilingnya seperti badai yang dahsyat. Hal ini segera membuat Lin Yun panik. Dia ingin melepaskan niat pedang dan asal naga berdasarkan naluri, tapi sia-sia karena dia masih tidak bisa melihat apapun. Detik berikutnya, Lin Yun disambar oleh 10 sinar pedang aneh, dan dia bisa merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Lin Yun terkejut dengan rasa sakitnya dan tahu bahwa Mu Sueling serius. Tapi dia tahu bahwa dia harus tenang sekarang, jadi dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia seperti orang buta, dan dia tidak bisa merasakan apa-apa. Tapi dia hanya bisa mengandalkan nalurinya untuk menghindarinya karena dia tidak bisa melihat apapun. Tidak masalah jika itu hanya sinar pedang, tapi indera bahaya dari niat pedangnya menjadi tidak berguna ketika jumlah serangan meningkat. 6 jam berlalu tanpa dia sadari, dan Lin Yun menerima pukulan sepihak.
Tidak butuh waktu lama baginya untuk berlumuran darah oleh sinar pedang. Mari kita berhenti untuk saat ini. Suara Mu Sueling bergema di dalam pikirannya. Ketika suara Mu Sueling bergema di dalam benaknya, indera Lin Yun berangsur-angsur pulih, dan wajahnya menjadi pucat karena kelelahan karena itu adalah kegagalan besar. Melihat Mu Sueling, Lin Yun bertanya, naluri ini sepertinya tidak ada gunanya. Apakah ini benar-benar berhasil? Perhatikan baik-baik jantung, tenggorokan, dahi, mata, dan titik-titik fatal lainnya. Tak satu pun dari mereka yang terluka. Mu Sueling menjawab. Lin Yun terkejut saat mendengar itu. Ketika dia memeriksa dirinya sendiri, dia menemukan bahwa itu benar-benar, seperti yang dikatakan Mu Sueling. Dia mungkin dipenuhi dengan luka-luka, tapi tidak ada yang fatal, dan dia bahkan tidak merasakan naluri niat pedang kubah surgawi. Ini sangat aneh. Lin Yun berseru kaget. Ketika Anda bisa merasakan benang-benang fatal itu dan menghindarinya sendiri, Anda tidak jauh dari menggenggam pedang hati. Mu Sueling menjawab. Tunggu. Lin Yun tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia bertanya, Tetua Suci, apakah Anda benar-benar akan melancarkan serangan ke titik-titik fatal saya? Itu benar. Mu Sueling menjawab. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan bertanya-tanya apakah itu terlalu berbahaya. Dia tersenyum pahit, bagaimana jika saya gagal menghindarinya? Kamu tidak akan mati. Seni menembus langit naga biru milikmu sudah mencapai tahap ketiga, dan kamu tidak akan langsung mati, bahkan jika jantungmu tertusuk. Mu Sueling menjelaskan. Itu tercatat dalam buku. Mendengar itu, Lin Yun bisa merasakan giginya gatal. Pada akhirnya, dia hanya bisa duduk dan mengaktifkan tulang naga biru untuk mengobati lukanya. Mu Sueling mengambil suling bambu untuk memainkan lagu pembaptisan pedang surgawi. Setiap kali dia memainkan sebuah nada, nada-nada musik berubah menjadi gumpalan aura kuning yang masuk ke dalam tubuh dan hatinya. Ini mendinginkan. Lin Yun merasa seolah-olah hatinya sedang dibersihkan oleh air. Ketika nada musik memasuki tubuhnya, niat pedangnya menjadi lembut, dan wawasan mulai muncul di dalam pikirannya. Saat musik seruling bergema tepat di samping telinganya, rasanya seolah-olah musik itu mencapai resonansi dengan Dao. Hal ini membuat Lin Yun terkejut sejenak sebelum dia mulai memahaminya dengan hati-hati. Setengah dupa kemudian, seruling berhenti, dan Lin Yun membuka matanya. Dia berkata, Tetua Suci, saya siap untuk pergi lagi. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan. Kata Mu Sueling. Dunia Lin Yun menjadi gelap lagi, dan dia mengandalkan nalurinya untuk menghindari serangan yang masuk. Seiring berjalannya waktu, dia mengulangi proses kering ini. Apakah orang ini gila? Bahkan Mu Sueling tidak bisa menahan perasaan terkejut karena 7 hari telah berlalu, dan Lin Yun mengulangi proses ini selama 7 hari terakhir, mempercayainya dengan hidupnya. Dia tidak memiliki keluhan, terlepas dari luka-lukanya. Dia mengertakkan gigi dan bertahan, mengejar pedang hati yang tak terlihat. Tiba-tiba, aura pedang besar meledak dari Lin Yun, dan cahaya yang menyilaukan bersinar di dadanya. Indera Lin Yun masih tersegel, tapi dia merasa inderanya kembali padanya, menghindari semua sinar pedang yang masuk. Tidak peduli seberapa cepat serangan Mu Sueling, tidak ada yang benar-benar bisa melukainya, dan mereka bahkan tidak bisa menangkap ujung jubahnya. Menjadi lebih mudah baginya untuk menghindari serangan, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan. Lin Yun menjadi semakin tenang saat sinar pedang saling bertautan, dan dia bahkan bisa membalas. Ketika cahaya dari dadanya semakin menyilaukan, dia akhirnya membumbung tinggi ke langit, dan cahaya itu seperti matahari yang meledak. Tangan Mu Sueling berhenti karena senar kecapi miliknya patah. Bab 1729 Tendon Naga Kuno. Dia berhasil. Mu Sueling membawa kecapi sambil menatap Lin Yun. Cahaya yang bersinar di dada Lin Yun adalah pedang yang berkobar-kobar seperti gunung berapi yang meletus. Ini adalah tanda bahwa Lin Yun telah menggenggam pedang hati, tapi itu terlalu cepat. Hati pedang sulit untuk dipahami, dan bahkan orang suci yang memiliki niat pedang kubah surgawi mungkin tidak bisa memahaminya. Lin Yun menggenggam hati pedang, sehingga dia bisa menjadi seorang suci pedang ketika dia mencapai alam pedang dan bukan hanya orang suci yang menggunakan pedang. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Tapi itu akan tergantung pada keberuntungan Lin Yun jika dia bisa mendapatkan gelar yang sama dengan gurunya dan menjadi salah satu dari 3 orang suci pedang yang hebat dari kehancuran timur. Dia pada akhirnya adalah seorang pendekar pedang. Mu Sueling merasa kasihan karena Lin Yun juga berbakat dalam musik Dao. Jika dia bekerja keras, ada kemungkinan besar bahwa dia mungkin memahami nada kekaisaran di masa depan atau bahkan nada naga suci. Tetua Suci, saya telah berhasil.
Lin Yun membuka matanya, dan cahaya itu menghilang dan menyapu kembali ke hatinya. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan seperti anak kecil. Saat Lin Yun menjabat tangannya, dia mendarat di depan Mu Sueling. Kegembiraan di wajahnya seperti air yang meluap dari cangkir dan bahkan menginfeksi Mu Sueling. Menggenggam pedang hati hanyalah langkah pertama. Kamu masih harus bekerja keras. Saat Anda mencapai niat pedang kelas 7, Anda dapat mencoba memahami domain pedang. Ini adalah, kata Mu Sueling. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Lin Yun menyelesaikannya untuknya sambil tersenyum, tertulis di buku itu. Ya, tertulis di buku. Mu Sueling menjawab. Senyum Lin Yun semakin mengembang karena dia tiba-tiba menyadari bahwa Mu Sueling sangat menggemaskan saat dia serius. Tetua suci, mengapa Anda menyembunyikan penampilan Anda yang sebenarnya? Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Setelah menggenggam pedang hati, itu sama dengan memiliki mata batin. Ini berarti penyamaran yang dilakukan Mu Sueling pada penampilannya tidak bisa lagi menghentikannya. Aku tidak bisa. Mu Sueling menjawab dengan pertanyaan lain. Kamu bisa, kata Lin Yun. Mu Sueling tidak lagi memikirkannya, dan dia mengganti topik, saya akan mengajarkan 9 seni teratai yang lengkap. Saya secara kasar tahu mengapa diagram 9 teratai ingin mengikuti Anda sekarang. Vitalitas Anda menarik mereka. Ini juga merupakan hal yang baik karena Anda akan menerima manfaat yang sangat besar ketika mereka mencapai teratai 9 warna dengan vitalitas Anda. Setiap kali teratai-teratai suci membuat terobosan, kualitas danau akan berubah. Mu Sueling berkata saat dia mengajari Lin Yun seni 9 teratai yang lengkap. 1 jam kemudian, Lin Yun mempelajari 9 teratai suci. Saat dia menjatuhkan sari darahnya ke dalam lukisan itu seperti riak air yang perlahan-lahan menyatu ke dalam tubuhnya. Lukisan itu menjalar ke seluruh tubuhnya sebelum berhenti di jimat suci gagak emas di punggungnya. Jika Anda bisa mendapatkan darah binatang suci yang kuat, teratai suci akan mendapat manfaat darinya saat Anda memurnikannya. Mu Sueling menjelaskan, aku akan meninggalkan diagram 9 teratai di tanganmu sekarang. Lin Yun terkejut saat mendengar itu. Bukankah mereka telah mencapai kesepakatan bahwa dia hanya akan meminjamkannya? Dia ragu-ragu sebelum dia berkata, Tetua Suci. Ini tidak terdengar seperti ide yang bagus. Dia merasa tidak nyaman menerima terlalu banyak, dan Mu Sueling terlalu baik padanya. Kamu bisa istirahat sekarang. Saat kamu memegang pedang pertama dari pedang kunang-kunang ilahi, aku akan membimbingmu dalam musik Dao dan skor murbei surgawi. Kata Mu Sueling. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik di perjamuan nirwana. Lin Yun berkata dengan serius dan membungkuk sebelum pergi. Ketika Lin Yun hendak meninggalkan alam rahasia ini, Mu Sueling tiba-tiba berkata, Lin Yun, zaman keemasan akan turun ke Kunlun lagi, dan saya harap nama Anda akan ada di rekor naga biru suatu hari nanti. Lin Yun tertegun sejenak ketika dia mendengar itu karena dia mendengar tentang rekor naga biru lagi. Orang tua itu benar. Mu Sueling mungkin ada hubungannya dengan catatan naga biru. Tapi ini membuatnya semakin bingung. Catatan naga biru adalah harta karun tertinggi dari kekaisaran naga ilahi. Jadi bagaimana mungkin Mu Sueling ada hubungannya dengan itu? Aku mengerti. Lin Yun tersenyum dan meninggalkan alam rahasia. Setelah meninggalkan alam rahasia Aqua Frost, Lin Yun tidak beristirahat seperti yang diminta Mu Sueling. Dia mulai terbiasa dengan pedang hati. Hati pedang itu istimewa, karena terletak di dalam hatinya, di antara batas-batas yang asli dan yang palsu. Praktis tidak terlihat ketika dia tidak menggunakannya, dan tidak ada yang akan merasakannya juga. Dia mencobanya beberapa kali, dan itu kira-kira 50 meter dalam radius ketika dia tidak mengaktifkannya. Jika dia mengaktifkannya, jangkauannya akan berlipat 3-5 kali lipat, tapi niat pedangnya juga akan cepat habis. Saint Elder benar. Aku pernah bersentuhan dengan permukaan pedang hati sebelumnya. Lin Yun mengingat keadaannya saat dia memahami niat pedang kubah surgawi. Dia merasa dia memiliki sepasang mata yang tumbuh di bagian belakang kepalanya, tapi itu sebelumnya adalah bentuk naluri, dan dia tidak bisa mengendalikannya seperti yang dia inginkan. Sekarang dia bisa mengendalikannya seperti yang dia inginkan, dia bisa mempraktikkannya dan mengembangkannya menjadi domain pedang. Domain pedang adalah apa yang sebelumnya digunakan Mu Xuankong untuk membunuh patriark klan Dewa Nether, menyarungkan pedangnya selama 300 tahun dan membasahi pedangnya dengan darah orang suci untuk menjadi terkenal. Lin Yun menghabiskan waktu yang tersisa untuk melatih pedang kunang-kunang ilahi. 2 hari kemudian, Lin Yun menghunus pedangnya di halaman. Sinar pedangnya menyilaukan seperti sinar matahari yang menerangi seluruh halaman. Tapi gerakan Lin Yun lambat, sangat kontras dengan saat dia menghunus pedangnya dengan cepat tadi.
Saat pedangnya melambat, arus udara yang tak terlihat mengalir di dalam ruang. Aliran udara itu lemah dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tapi di bawah pedang hati Lin Yun, dia bisa dengan jelas melihat pergerakan pedang kunang-kunang ilahi. Sinar pedang menyilaukan yang dia pancarkan menjadi redup. Itu aneh dan tidak bisa dimengerti. Niat pedang besar itu melarutkan semua cahaya, membuatnya terlihat lebih tak terduga. Sesaat kemudian, halaman itu jatuh ke dalam kegelapan, tapi niat pedang yang dilepaskan Lin Yun tidak melemah. Niat pedang di dalam alisnya menjadi lebih mengejutkan, dan dia menghabiskan 2/3 dari niat pedangnya dalam waktu yang singkat. Langit menjadi lebih gelap, dan cahaya bintang bahkan tidak bisa bersinar. Ketika dia hampir kehabisan niat pedangnya, sekelilingnya menjadi begitu gelap sehingga tidak ada yang bisa merasakannya hanya dengan asal naga. Jika seseorang mencoba menyelidiki dengan energi mental mereka, mereka akan terkejut menemukan energi mentalnya jatuh ke dalam jurang. Lin Yun adalah satu-satunya yang tersisa di dunia yang gelap gulita ini. 150 meter di sekelilingnya seperti jurang, dan tidak ada yang bisa melihat apapun, tidak peduli bagaimana mereka mencoba. Tiba-tiba, kunang-kunang bermekaran di kegelapan, niat pedang Lin Yun tiba-tiba meledak, dan sinar pedang yang dilepaskan seperti matahari yang menyilaukan. Ruang di sekitarnya bergetar dengan retakan yang menyebar, seolah-olah ruang angkasa telah runtuh. Kekuatan apa? Wajah Lin Yun menjadi pucat, tetapi pupil matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia akhirnya memasuki ambang batas pedang kunang-kunang ilahi dengan niat pedangnya bermanifestasi menjadi air tak berbentuk yang terkompresi. Ketika itu dikompresi hingga batasnya, dia masih harus mengendalikannya karena semua usahanya akan sia-sia jika dia membuat kesalahan, dan dia akan mengamuk. Dia menyadari mengapa dia tidak bisa memahami teknik pedang ini sampai sekarang. Ini karena dia tidak akan bisa merasakan arus udara yang tak terlihat jika dia tidak menggenggam pedang hati. Saya baru saja memasuki ambang batas, dan saya harus mempraktikkannya, atau tidak akan berguna dalam pertempuran yang sebenarnya. Kata Lin Yun setelah menenangkan diri. Bagaimanapun juga, lawannya tidak akan memberinya waktu untuk mempersiapkan diri saat melawan lawannya. Jika lawannya mengambil kesempatan untuk mematahkan teknik pedangnya, dia akan menderita serangan balik. Lin Yun menghabiskan waktu yang tersisa untuk melatih pedang kunang-kunang ilahi dan jurus murbei surgawi. Selain itu, dia akan menemani Yue Weiwei berlatih tarian 9 Suantian saat dia sedang senggang. Semuanya tenang dan mudah. Saat perjamuan nirwana perlahan-lahan mendekat, suasana di dalam paviliun wewangian surgawi menjadi lebih intens. Bahkan Lin Yun dapat merasakan bahwa para murid merasa tidak nyaman tanpa rasa percaya diri. Ketika dia sesekali bertemu dengan Lin Wan dan Luo Sui, dia menyadari bahwa mereka tampak kuyu. Murid-murid paviliun wewangian surgawi tidak percaya pada perjamuan nirwana yang akan datang. Mereka berada di bawah beberapa kali dan mendengar bahwa perjamuan nirwana ini akan berada dalam skala yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini karena sudah lama sejak pohon 3 kehidupan berbuah, dan paviliun nirwana surgawi kehilangan kesabaran mereka. Selain dari 4 rumah musik, mereka telah mengirim murid dari seluruh kehancuran timur dan bahkan kekaisaran naga ilahi. Mereka akan membayar setiap sekte yang memiliki reputasi dalam musik, mencoba untuk memenangkan hati semua musisi jenius. Jadi tidak diragukan lagi bahwa skala perjamuan nirwana ini akan menjadi yang terbesar. Inilah sebabnya mengapa paviliun wewangian surgawi merasa cemas, tetapi Mu Sueling sama sekali tidak terganggu. Lin Yun bingung karena dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sejujurnya, perjamuan nirwana tidak terlalu berarti bagi Lin Yun. Hadiahnya agak menarik, paling banyak. Tapi dia tidak akan terlalu terganggu jika dia tidak bisa mendapatkannya. Tujuannya yang sebenarnya adalah untuk mencari tahu apakah paviliun nirwana surgawi terkait dengan garis keturunan naga biru. Tapi dia menerima terlalu banyak selama waktunya di paviliun wangi surgawi. Dia tidak ingin melihat paviliun wewangian surgawi berada di peringkat bawah lagi. Jadi dia cukup serius ketika Mu Sueling mengajarinya skor murbei surgawi. Ketika pedang kunang-kunang ilahi mencapai penguasaan yang lebih rendah, dia untuk sementara meletakkan pedang daunnya dan menghabiskan waktu untuk berlatih lagu murbei surgawi. Lagu ini rumit untuk dipelajari, jauh lebih sulit daripada lagu-lagu kuno yang pernah dipelajari Lin Yun. Dia belum pernah melihat lagu serumit ini sebelumnya, tapi kekuatannya juga membuatnya terengah-engah. Selain itu, dia juga menunggu Gu Jun kembali. 2 bulan berlalu, dan Lin Yun sangat marah ketika dia melihat Gu Jun kembali dari paviliun bintang surgawi. Dia bahkan tidak perlu memikirkan apa yang dilakukan Gu Jun selama berada di sana. Tenang, kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Gu Jun tersenyum.
Tendon naga yang kau cari tidak mudah ditemukan, dan gadis itu harus membantu. Dia sangat bersemangat dan memintaku untuk tinggal di paviliun bintang surgawi untuk menunggu kabar. Saya tidak bisa menolak, bahkan jika saya ingin. Lin Yun tidak bisa diganggu dengan itu untuk saat ini, dan dia bertanya, di mana hal-hal yang aku minta darimu? Hehe, ini. Itu adalah urat naga kuno asli, dan bahkan dimurnikan oleh seorang spiritualis surgawi. Dia telah melakukan banyak hal untukmu. Kata Gu Jun sambil mengeluarkan sebuah kotak panjang. Tendon naga kuno. Lin Yun secara bersamaan terkejut dan tersentuh oleh An Liuyan. Bab 1730 mendekati perjamuan. Lin Yun memperhatikan saat Gu Jun mengeluarkan dua senar halus dari dalam kotak. Ketika Lin Yun secara singkat merasakannya, dia tahu bahwa senar itu ringan, dan dia tidak bisa melihat jejak itu adalah urat naga. Setelah dimurnikan oleh seorang spiritualis surgawi, esensi dari tendon naga diawetkan dan dibuat menjadi senar yang sempurna. Tapi itu juga dibuat sesuai dengan permintaannya, dan senarnya lebih tebal dari yang dimaksudkan untuk kecapi. Itu benar-benar urat naga kuno. Kata Lin Yun. Dia bisa merasakan aura naga kuno dari senar itu. Karena dia memiliki tulang naga biru dan fisik suci naga biru, dia peka terhadap hal itu. Dibandingkan dengan tulang naga, urat naga jauh lebih berharga. Ini karena tendon naga lebih menantang untuk ditemukan daripada tulang naga dewa, karena sulit untuk diawetkan. Untuk apa kamu membutuhkan ini? Gu Jun menatap Lin Yun dengan ragu. Dia kemudian mengeluarkan benda lain dan bertanya, dan busur ini aneh. Untuk apa ini? Kamu tidak perlu peduli tentang itu. Lin Yun mengambil busur itu dan melihatnya sebentar sebelum dia berseru, kayu naga ilahi. Dia terkejut bahwa busur itu terbuat dari kayu naga suci. Meskipun nilai kayu naga ilahi tidak dapat dibandingkan dengan kayu murbei ilahi, itu masih bisa dianggap sebagai kayu suci yang berharga. Menurutmu kenapa butuh waktu begitu lama? Gadis itu bahkan tidak mempertanyakan permintaanmu dan segera pergi untuk membuat persiapan. Gu Jun memelototi Lin Yun. Tapi Lin Yun tidak peduli dengan Gu Jun dan mengeluarkan erhu sebelum perlahan-lahan memasang senar. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan ini, jadi dia mengalami sedikit kesulitan. Biar aku yang mengambil alih. Aku bisa tahu dengan sekilas bahwa tanganmu dimaksudkan untuk pedang. Gu Jun memandang Lin Yun dengan jijik. Dia menyambar erhu dan senar darinya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memasang senar pada erhu. Jadi ini yang kamu rencanakan. Tapi ini sudah lama hilang sejak zaman kuno, dan tidak ada yang tahu cara memainkannya. Aku khawatir kau akan sibuk dengan sia-sia jika kau mencoba menggunakannya sebagai kartu truf di perjamuan. Gu Jun tersenyum kecewa sebelum menyerahkan erhu kepada Lin Yun. Siapa bilang itu tidak bisa dimainkan? Lin Yun meletakkan busur di senar sebelum dia menariknya ke kiri dan ke kanan. Nada yang belum pernah didengar Lin Yun sebelumnya bergema dari erhu. Suara itu dipenuhi dengan kesedihan, terdengar seperti isak tangis. Gu Jun belum pernah mendengar nada seperti itu sebelumnya, dan dia langsung bingung. Dia memandang Lin Yun dengan rasa tidak percaya karena Lin Yun tidak hanya bisa memainkannya, tapi dia juga memainkan sebuah partitur kuno yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Lagu itu bisa membuat orang lain merasakan kesedihan, dan Gu Jun yakin bahwa itu adalah lagu yang secara khusus ditujukan untuk erhu. Menurunkan busur, pupil mata Lin Yun bersinar cerah, ini benar-benar berhasil. Dukung kami di lagu apa ini? Bukankah alat musik ini sudah lama hilang? Jadi bagaimana kamu bisa melakukannya? Gu Jun hampir menjadi gila dan bertanya kapan Lin Yun berhenti. Refleksi bulan. Lin Yun menjawab, ini adalah judul lagu ini. Dia pernah mendengarkannya sebelumnya dan seharusnya tidak bisa mengingatnya. Tapi setelah memahami dao musik, dia menjadi peka terhadap berbagai lagu dari kehidupan sebelumnya dan dapat dengan mudah mengingatnya. Dia bahkan bisa melengkapi bagian yang tidak lengkap dengan pencapaiannya. Tapi ini hanya ujian kecil, dan Lin Yun memiliki ambisi yang lebih besar. Erhu ini ditempa dengan kayu murbei ilahi, jadi mungkin akan sempurna jika dia memainkan skor murbei surgawi dengannya. Kamu benar-benar jenius. Gu Jun memuji, menatap Lin Yun. Ini tidak cukup. Fondasi saya dalam musik dao terlalu rendah, dan kekurangan saya akan diperbesar jika saya menemui jalan buntu dengan musisi agung lainnya. Lin Yun menggelengkan kepalanya. Dia tenang dan tahu bahwa erhu hanya bisa digunakan sebagai kartu truf. Jadi dia tidak bisa menaruh semua taruhannya di dalamnya. Jika dia ingin itu gagal, dia harus membuat terobosan lain dalam sentuhan Phoenix ilahi, dan yang terbaik baginya adalah mencapai tahap Phoenix Nirwana. Karena dia masih punya waktu sebelum perjamuan, Lin Yun masih tidak terburu-buru.
Jadi dia mungkin juga menunggu di kediaman Gu Jun. Pada awalnya, dia membawakan nada murbei surgawi dengan kecapi sebelum beralih ke erhu, kemudian meminta nasihat dari Gu Jun. Nada suci dibagi menjadi 9 tingkatan dan juga pada tahap yang berbeda. Mereka adalah nada suci agung, dan nada suci raja. Perbedaan antara ketiganya tidak terlalu berbeda karena setiap 3 tingkatan merupakan tahapan dalam tingkatan pertama, dan tahapan-tahapan tersebut dinamakan tingkatan kedua. Pencapaian Gu Jun telah lama mencapai nada suci raja, dan dia hanya selangkah lagi menuju nada kekaisaran. Namun pencapaiannya dalam musik Dao terjebak di tempat yang sama untuk waktu yang lama. Tapi dia sudah lebih dari cukup untuk membimbing Lin Yun. Gu Jun belajar banyak selama interaksinya dengan Lin Yun, dan interaksi mereka menjadi semakin akrab. Gu tua, apa itu nada suci agung? Lin Yun bertanya. Saat Gu Jun membelai erhu, dia tersenyum, nada suci dapat memungkinkan musik bermanifestasi menjadi angin yang mengembara ke seluruh dunia. Itu bisa dengan sempurna menampilkan fenomena yang terkandung dalam partitur, dan itu juga disebut angin suci. Nada suci yang agung memberikan kehidupan pada musik. Setiap nada musik adalah jiwa tersendiri. Bahkan, apabila nada musik menghilang, musiknya akan tetap hidup dan tumpang tindih. Fenomena yang Anda ciptakan memiliki kehidupan yang tampak seolah-olah benar-benar ada. Sebagai contoh, Gu Jun menjelaskan sambil mulai memainkan erhu. Setiap nada musik itu transparan. Ketika nada-nada musik itu berangsur-angsur menghilang, mereka terdengar seperti guntur yang bergemuruh di telinga Lin Yun, membuat tubuhnya bergetar. Tapi sebelum dia bisa sadar, sebuah nada musik baru lahir. Saat nada-nada musik yang tersisa tumpang tindih, mereka menyebabkan sekitarnya mulai bergetar. Hahaha, ini memuaskan. Alat musik yang ditempa oleh kayu murbei ilahi ini adalah barang yang sangat bagus. Lupakan saja. Mari saya tunjukkan apa itu nada raja suci. Rambut Gu Jun berkibar tertiup angin, dan nada musik yang dimainkan dengan erhu berubah. Saat badai muncul, langit dan bumi mulai bergetar. Wajah Lin Yun berubah, dan dia menyilangkan tangan di depannya. Tetapi ketika dia ragu-ragu sejenak, dia terlempar terbang oleh aura yang dikeluarkan Gu Jun. Ketika dia mendarat di tanah, dia mengangkat kepalanya, dan aura Gu Jun mencapai ketinggian yang mengerikan. Ada sekawanan kuda yang berlari kencang di belakangnya, dan nada musiknya menawan. Ini mengejutkan Lin Yun karena dia menyadari bahwa dia tidak pernah benar-benar melihat orang tua ini. Orang tua ini biasanya adalah seorang kikir yang tanpa malu-malu menipu dia tentang pil suci yang mendalam. Tapi menilai dari aura yang dia pancarkan sekarang, itu membuat Lin Yun merasa bahwa ini bukan orang yang sama. Itu seperti bagaimana Gu Jun memukuli Liu Chenxin di jalanan, sombong dan tidak masuk akal. Sebagai seorang spiritualis suci kelas 13, puncak tahap nirwana, dan memperoleh nada raja suci, Lin Yun terkejut saat mengetahui bahwa dia telah meremehkan Gu Jun. Dia sebelumnya berpikir bahwa bahkan seorang Sein Semu tidak dapat melakukan apapun pada Gu Jun, tetapi sekarang setelah dia melihatnya lagi, bahkan seorang Sein Lord biasa pun tidak akan bisa menekannya. Ini langsung membuat Lin Yun bertanya-tanya apakah Gu Jun memiliki asal-usul. Bagaimana? Gu Jun menatap Lin Yun. Lumayan. Lin Yun terkejut, tapi wajahnya tenang. Kamu punya mata tapi tidak bisa melihat Gunung Tai. Hanya penatua suci dan kepala paviliun yang memenuhi syarat untuk mengatakan itu padaku di paviliun wewangian surgawi. Gu Jun tersenyum. Sein Elder lebih muda darimu, dan dia sudah menjadi Sein setengah langkah. Belum lagi dia bahkan memahami nada kekaisaran. Kata Lin Yun, kamu akan membuatku marah sampai mati cepat atau lambat. Gu Jun menurunkan erhu. Apa kau tidak punya hati nurani? Lin Yun tersenyum, dan dia terus membiasakan diri dengan kecapi. Ketika dia menggunakan sentuhan Phoenix ilahi untuk memainkan lagu hati Phoenix, jari-jarinya dengan cepat menari di atas kecapi, dan sosoknya menjadi kabur. Musiknya juga menjadi aneh, dan sepertinya ada beberapa orang lagi. Ada 9 bayangan di badai petir Zidar, dan seruan burung Phoenix bergema dari dalam tubuhnya. Ketika musiknya berpadu dan mencapai ketinggian yang baru, api yang kuat tiba-tiba menyala di permukaan tubuhnya. Diiringi dengan teriakan burung Phoenix, seekor burung Phoenix terbang ke langit dari Lin Yun. Saat Lin Yun menghela nafas lega, dia bergumam, aku akhirnya mencapai penguasaan yang lebih besar dalam sentuhan Phoenix ilahi. Tetapi jika Lil Purple masih ada, dia pasti akan menegurnya, dan Lin Yun tidak bisa menahan senyum sambil memikirkannya. Dia mulai bertanya-tanya bagaimana keadaan Lil Ungu dan Lil Merah. Puncak Iblis Myriad adalah zona terlarang. Bahkan nyawa seorang Sein Lord akan berada dalam bahaya jika mereka masuk.
Jangan lupakan janji kita untuk bertemu di Sekte Dao Surgawi. Lin Yun menyimpan badai petir Zider dan melangkah maju, memegang erhu dan busur. Sebelum dia pergi, dia merenung sejenak sebelum meninggalkan anggur klan naga dan beberapa pil suci yang mendalam. Ketika senja tiba, dan Gu Jun kembali, dia tertegun sejenak saat melihat anggur klan naga dan pil suci yang mendalam di atas meja sebelum dia tersenyum, setidaknya dia memiliki hati nurani. Perjamuan Nirwana tinggal 7 hari lagi, jadi Lin Yun melakukan perjalanan lagi ke puncak gunung bersalju. Saat kepingan salju menari di danau, Yue Weiwei berlatih tarian mendalam 9 surga. Tarian mendalam 9 surga itu rumit, dan bahkan dengan lagu gaun Nichang dari Lin Yun, Yue Weiwei hanya berhasil menguasai 15 bagian pertama dari tarian itu. Dia masih belum memahami 3 bagian terakhir. Tarian mendalam 9 surga dapat dianggap sebagai teknik bela diri roh naga tingkat tinggi dan memiliki persyaratan bakat yang tinggi. Dengan kultivasi Yue Weiwei saat ini, sudah menantang surga bahwa dia bisa mencapai sebanyak ini. Terlepas dari Master Pavilion atau Saint Elder, mereka bersikap tegas terhadap Yue Weiwei, dan dia tidak pernah melihat mereka memujinya. Tiba-tiba, langkah kaki Lin Yun terhenti karena seorang pemuda berjubah biru berdiri bersama dengan Mu Sueling. Pemuda berjubah biru itu tiba-tiba berbalik dengan tatapannya pada Lin Yun, dan Lin Yun juga berhasil melihat penampilan pemuda itu. Pemuda berjubah biru itu memiliki fitur yang sangat indah, dan dia mengeluarkan temperamen yang halus. Dia berspekulasi ini pasti murid utama dari Paviliun Wangi Surgawi. Ketika dia berjalan mendekat, pemuda berjubah biru itu memeriksanya sebelum berkata, "Saya mendengar dari Saint Elder bahwa Anda membantu adik perempuan dengan lagu gaun Nichang pada periode ini. Apakah kau punya masalah dengan itu?" Lin Yun menjawab. Pemuda berjubah biru itu tertegun sejenak dan mengangkat alisnya. Tapi senyuman segera muncul di wajahnya karena pendatang baru ini sedikit impulsif.